Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Menurut penuturan juru kunci Mbah Rusmin tempat tersebut bahwa legenda Cendilaras itu benar dan sesuai dengan kondisi yang ada di sekitar lokasi hutan Cendilaras. Hal itu dibuktikan dengan adanya suatu tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar dengan sebutan tempat petilasan Cendilaras, di mana dahulu sering terdengar suara tangis bayi di malam hari dan suara kokok ayam pada saat fajar mulai tiba. Di samping itu, di lokasi tersebut banyak juga ditemukan benda-benda pusaka peninggalan sejarah yang sekarang tersimpan rapi di rumah juru kunci tempat tersebut. Bahkan sampai sekarang pada saat malam Jumat atau malam-malam tertentu, tempat tersebut telah sering dikunjungi oleh para kerabat keraton Surakarta, Hadiningrat. Masyarakat sekitar juga memanfaatkan tempat tersebut untuk melakukan meditasi, memohon kepada Yang Kuasa untuk meraih cita-citanya. Tidak jauh dari tempat tersebut ada juga sendang Pengilon yang masih ada kaitannya dengan petilasan Cendilaras. Raden Putra adalah seorang raja di Kerajaan Jenggala. Beliau mempunyai 2 orang istri yang selalu setia mendampinginya. Namun siapa sangka kalau istri muda Raden Putra ternyata punya rasa iri kepada istri tua atau permaisuri, bahwa dialah yang sebenarnya lebih layak menjadi sang permaisuri. Kemudian istri kedua mencari supaya bisa mengambil alih posisi sebagai permaisuri Raden Putra. Selanjutnya ia bekerja sama dengan orang pintar atau dukun untuk menjatuhkan istri tua dari posisi permaisuri. Istri muda pura-pura jatuh sakit. Mengetahui istri muda jatuh sakit, Raden Putra mencari orang pintar yang dapat menyembuhkan penyakit istri muda. Orang pintar yang dicari pun tiba di sana. Orang tersebut rupanya orang yang disuruh oleh istri muda untuk membuat kebohongan tentang penyebab penyakit yang diderita istri muda. Sang dukun mengatakan bahwa istri muda sakit karena tidak sesuai oleh seseorang yang berada di dalam lingkungan istana, dan orang itu meracuni makanan istri muda. Sedangkan orang yang dimaksud adalah istri tua atau permaisuri Raden Putra sendiri. Mengetahui hal itu, Raden Putra marah dan menyuruh Patih untuk membawa permaisuri yang sedang hamil ke hutan, kemudian membunuhnya. Namun Patih percaya dan berkeyakinan bahwa permaisuri tidak melakukan hal itu, dan ia juga tahu kelicikan dari istri muda. Patih tidak membunuh sang permaisuri, melainkan melepaskan di hutan begitu saja, dan sambil berpesan agar sang permaisuri bisa mempertahankan hidup di hutan. Permaisuri pun berterima kasih atas kebaikan hati Patih, dan ia pun berharap hidup di hutan. Satu hari, sang permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki di tengah hutan dan diberi nama Cendilaras. Ia adalah anak laki-laki yang cerdas dan pandai bergaul. Ia berteman dengan para penghuni hutan. Suatu hari, Cendilaras sedang bermain di hutan. Tiba-tiba ada seekor elang menjatuhkan telurnya. Telur itu pecah dan keluarlah seekor ayam dengan suara yang aneh. Anak ayam itu mengatakan bahwa Cendilaras adalah anak putra Raden. Cendilaras menceritakan kejadian tersebut pada ibunya, namun ibunya mengatakan bahwa Cendilaras adalah orang biasa dan bukan keturunan raja. Ia berusaha mencegah agar Cendilaras tidak mengetahui hal itu. Namun akhirnya ibu memberitahu kebenaran tersebut.
kepada Jendelaras. Jendelaras pun berniat untuk berangkat ke kerajaan Jenggala. Di tengah perjalanan, Jendelaras bertemu dengan seorang yang sedang menyaksikan sabung ayam. Jendelaras menantang para pemilik ayam yang sedang bertarung di sana, dan mereka menerima tantangan Jendelaras. Rupanya tidak satupun ayam yang bisa mengalahkan ayam Jendelaras. Ayam Jendelaras pun terkenal sebagai ayam yang tidak terkalahkan. Berita ini terdengar sampai ke istana Raden Putra. Raden Putra mengundang Jendelaras untuk datang ke istana serta menantang ayam Jendelaras. Raden Putra bertaruh bahwa jika ayamnya kalah, maka ia akan menyerahkan seluruh harta kekayaannya. Akan tetapi jika ayam Jendelaras yang kalah, maka Jendelaras harus rela kepalanya dipenggal. Jendelaras pun menyetujui hal itu. Pertarungan antara ayam Jendelaras dan ayam Raden Putra pun berlangsung. Dalam waktu singkat, ayam Jendelaras pun memenangkan pertarungan tersebut. Ayam itu kemudian mengeluarkan suara aneh yang mengatakan bahwa Jendelaras adalah anak Raden Putra. Raden Putra pun kaget mendengar suara itu. Raden Putra bertanya kepada Jendelaras, dan Jendelaras membenarkan hal itu. Tidak lama kemudian istri tua Raden Putra datang dan menjelaskan bahwa Jendelaras adalah anak Raden Putri sendiri. Sang patih pun ikut menjelaskan bahwa dia memang sengaja tidak membunuh sang pramesuri, tetapi hanya ditinggal di tengah hutan, sebab ia tahu bahwa permaisuri adalah orang yang baik hati dan tidak mungkin melakukan hal yang seperti yang dituduh kepadanya. Raden Putra pun menyesal atas keputusan yang telah ia buat. Ia pun menghukum istri muda serta dukun yang memfitnah istri tua Raden Putra. Di atas telah diceritakan sekilas tentang legenda Jendelaras yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat tanah Jawa. Namun kini yang terjadi pertanyaan, benarkah Jendelaras yang ada di perhutani Gundih Grobogan yang sesuai dengan legenda tersebut? Mengapa ada hutan Gundih pada kerajaan Jenggala ada di Jawa Timur? Biarlah para ahli sejarah yang meneliti tentang kebenaran. Mari kita lihat hutan Jendelaras di perhutani Gundih. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini. Mau bahas cerita tentang apa? Kalian bisa request di kolom komentar.